Filianti. Aku Eva Nadia. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang keindahan bahasa Al-Quran sebagai karya sastra ilahi. Di era modern saat ini, manusia hidup di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat pesat. Namun, di sisi lain, banyak orang mengalami krisis spiritual, kecemasan, serta kehilangan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan petunjuk atau ketenangan batin. Nah, salah satu sumber petunjuknya adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini menjadi kitab suci umat Islam, tetapi juga memiliki keindahan bahasa yang luar biasa dan mampu menyentuh hati manusia sepanjang zaman. Oke, isu dan fenomena saat ini banyak orang menghabiskan waktu untuk menikmati berbagai karya sastra, musik, puisi, dan konten digital yang menarik secara estetika. Namun, tidak sedikit yang melupakan Al-Quran sebagai sumber keindahan bahasa yang paling agung. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa mendengar bacaan Al-Quran dapat memberikan efek ketenangan psikologis dan membantu mengurangi stres. Bahkan banyak orang yang merasakan kedamaian ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran meski belum memahami maknanya secara mendalam. Fenomena ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki daya tarik yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan dan estetika yang tinggi. Ya, oke. Tadi kita sudah membahas tentang isu dan fenomena. Sekarang kita masuk ke pembahasan menurut perspektif Islam. Nah, di dalam perspektif Islam, keindahan bahasa Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk kemukjizatan atau ijaz dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88, yang bunyi artinya itu, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun karya manusia yang mampu menandingi keindahan bahasa, susunan kalimat, kedalaman makna, dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran bukan puisi dan bukan pula prosa biasa, melainkan ia memiliki gaya bahasa yang mana itu adalah khas yang disebut uslub Qurani. Setiap kata dipilih dengan sangat tepat sehingga mengandung makna yang tulus, luas, dan mendalam. Nah, kemudian selain itu Al-Quran juga menggunakan berbagai gaya bahasa seperti tasybih atau perumpamaan, majaz atau kiasan, serta isti'arah atau metafora yang membuat pesan-pesannya mudah dipahami dan menyentuh hati pembacanya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perspektif Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif humaniora. Dalam perspektif humaniora, keindahan bahasa Al-Quran dapat dikaji melalui berbagai disiplin ilmu. Nah, yang selanjutnya ada dari sudut pandang sastra, yang dimana Al-Quran ini memiliki struktur bahasa yang unik, yang tidak dapat dikategorikan sebagai puisi atau prosa. Keunikan ini menjadikan karya yang sangat berbeda dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Jadi Al-Quran ini tidak dapat dibandingkan atau tidak dapat disamakan dengan puisi atau prosa gitu ya. Nah, selanjutnya ada dari perspektif psikologi. Nah, yang dimana bacaan Al-Quran dapat memberikan ketenangan jiwa, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, yang selanjutnya ada dari perspektif sejarah. Al-Quran telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Arab. Nah, berbagai ilmu seperti nahwu, sorof, balaghah. Nah, perkembangan karena adanya Al-Quran sebagai rujukan utama. Sementara dari perspektif sosiologi, Al-Quran menjadi pedoman yang membentuk perilaku sosial, Oke, tadi kita
sudah mendengar tentang perspektif humaniora. Sekarang kita akan membahas tentang integrasi Islam dan humaniora. Integrasi Islam dan humaniora menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi. Islam memberikan arah moral dan petunjuk hidup melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sementara humaniora membantu manusia memahami dampak sosial, budaya, psikologis, dan historis dari pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Baru dengan demikian, keindahan bahasa Al-Quran tidak hanya dipandang sebagai keindahan sastra, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun karakter, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT maupun sesama manusia. Nah, sekarang kita masuk ke solusi dan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan tadi sebelumnya, terdapat beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Contohnya, yang pertama, kita bisa meningkatkan kebiasaan membaca dan mentadaburi Al-Quran secara rutin. Kemudian yang kedua, mempelajari keindahan bahasa Al-Quran, yaitu bisa melalui ilmu tafsir atau balaghah dan bahasa Arab. Nah, yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan kajian Al-Quran yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda sekarang. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dalam membangun kehidupan yang berakhlak, berilmu, dan beradab. Dari langkah-langkah yang 4 poin tadi, keindahan bahasa Al-Quran tidak hanya dapat dinikmati, melainkan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, demikian pemaparan kami mengenai keindahan bahasa Al-Quran sebagai karya sastra ilahi dalam perspektif Islam dan humaniora. Mungkin video ini akan bermanfaat untuk kalian nantinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.